Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nar Kamalia dari Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Dengan dosen pengampu, Bapak Tommy Sujawadi MS. Dengan mata kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang strategi pemberantasan korupsi. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula Pemberantasan Korupsi. Layaknya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. 1. Penindakan. Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan. 2. Pencegahan. Sulap pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya, pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsupda, serta transparansi penyelenggara negara atau PN. Untuk transparansi PN, KPK menerima laporan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan gratifikasi. Penyerahan LHKPN wajib dilakukan semua penyelenggara negara, sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Jika tidak melaporkannya, maka pegawai negeri tersebut dianggap menerima suap. 3. Pendidikan. Sulap pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman tersebut. Contohnya saja seperti soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal, uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi. Inilah sebabnya mengapa pendidikan dan kampanye sangat penting dalam rangka pencegahan. Pendidikan dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan advokasi, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi, serta membangun budaya dan perilaku anti korupsi. Tidak hanya untuk pelajar dan masyarakat umum, tetapi juga untuk kelompok usia prasekolah, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Dengan target usia yang luas ini, KPK berharap negara pada akhirnya akan dipimpin oleh generasi anti korupsi. Hukuman yang pantas bagi para koruptor ialah hukuman seumur hidup dan hukuman denda, ditambah hukuman pengganti. Bahkan dicabut hak politik bagi terpidana korupsi dan pemberlakuan hukuman mati apabila pelaku melakukan kejahatan korupsi berat, agar menimbulkan efek jera sehingga masyarakat lainnya akan takut melakukan korupsi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pemberantasan korupsi. Mohon maaf apabila ada kesilapan maupun kesalahan kata. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.